Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah saya Matematika Dasar ya. Di sini kita akan melanjutkan tentang materi tentang matriks. Dimana matriks itu suatu pokok bahasan yang harus kalian bisa pelajari di mata kuliah Matematika Dasar, program studi teknik pengendalian pencemaran lingkungan. Ada yang sudah pernah dengar kata matriks? Ya, bukan di film-film Matrix Evolution itu juga bisa ada. Ya, matriks adalah suatu pola angka yang berbicara bisa tentang luas atau volume. Jadi setiap dimensi yang kita ada sekarang ini, seperti contoh dimensi 2 yang sudah kita ketahui ada panjang lebar, atau kita ketahui yaitu dimensi 3 ada membicarakan volume. Nah, setiap titik-titik posisi di antara ruang tersebut itu ada namanya matriks bentuk ya. Nah, matriks ini kalau kita hubungkan bisa membentuk suatu pola. Bisa pola atau bentuk. Nah, jadi contoh dimensi 2 kita hanya mengerti panjang lebar. Ya, kayak yang kita ketahui tentang dimensi luas ya, seandainya kita contoh beli sepetak tanah 5 kali 10, berarti ada suatu ruangan suatu jenis bangun datar persegi panjang 5 meter, lebar 10 meter. Itu bisa juga seperti itu. Jadi ada gambaran kita ya, ada sepetak tanah 5 kali 10 berarti ya, kalau di perhitungan perkalian biasa 5 kali 10 50 meter persegi. Nah, itu berarti matriksnya ya matriks 5 10. Nah, kalau volume umpamanya matriks 1 1 1, berarti ada suatu poin tertentu di mana pada sumbu X Y Z ada sumbu X1 Y1 Z1 seperti kita kemarin vektor. Nah, pada titik itulah akan membentuk suatu bangunan atau suatu volume ruang yang ada volumenya dengan panjang masing-masing satu satuan. Nah, ya kira-kira seperti itulah matriks suatu gambarannya ya. Nah, itu pengertian yang saya bisa jabarkan secara sederhana. Nanti kalian bisa cari tahu matriks itu seperti apa, bisa dapat dari referensi lain di internet maupun di jurnal maupun di buku tentang matriks itu sendiri ya. Kita lanjut ya. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas di video ini ada 3, ordo dan transpose matriks, dilanjutkan jenis-jenis matriks dan operasi matriks. Nah, seperti yang tadi kita ketahui bahwa apa sih matriks? Ya, kumpulan bilangan atau angka bilangan ya, yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Ingat, baris dan kolom. Kalau di Excel, baris itu seperti row baris berarti yang tersusun ke bawah. Nah, kalau kolom tersusun ke samping. Nah, yang membentuk pola persegi panjang. Nah, ini contoh daripada matriks. Matriks itu ada notasinya. Nah, kalau ditulis ya, nama matriks harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini namanya huruf kapital ini nih. Nah, kapital besar. Jadi bisa A atau B atau C terserah, atau inisial nama kalian. Terus untuk entry matrik itu diberi indeks. Nah, indeksnya itu apa? Berupa nomor baris dan kolom. Jadi kapalannya baris kolom baris kolom. Nah, seperti contoh ini. Matriks A13 artinya apa? Pada wilayah baris ke 1 kolom 3. Nah, kalau matriks A besar ini ada pola 4 baris 4 kolom. Jadi kalau bicara di mana sih letak A13? Ya berarti pada baris 1, ini baris. Ya, pelan-pelannya. Baris kolom 3. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini ketemunya nih A13. A22 baris 2
Nah, kolom 2 berarti A22 di sono. Oke, ini namanya A22. Nanti ini diisi ya. Berapa? Nah, nanti tugas kalian dikerjakan seperti biasanya. Pokoknya setiap video ini ada tugas. Diisi ini berapa. Oke. Ingat rumusnya untuk entry baris kolom. Nah, sekarang ordo matrix. Nah, ordo matrix ini jika kita diketahui M 2 kali 3 artinya apa? Ada baris 2 dilanjutkan dengan 3 kolom. Ya. Berarti M23 berarti si matrix M ini berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, hitung yuk. Barisnya ada 2, 1 2. Nah, ini namanya baris, kolomnya ada 3. Nah, bacanya menyamping. 1 2 3. Nah, berarti kalau M 3 4 seperti apa ya? Berarti ada barisnya ada 3. Nah, kolomnya ada 4. Nah, paham ya? Nanti diisi M34 itu apa? M3 kali 4. Nah, penulisannya harus kayak gini ya, matriks. Tutupnya gini kurungnya ya. Di sini ada M 11 tik 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 dan seterusnya dikerjakannya. Paham ya maksud saya? Nah, itu M34. Nah, sekarang kalau ini contoh pada ordo matriks berikut. Berapa barisnya? Lihat baris. Baris berarti yang atas bawah. Nah, ini namanya baris. 1 dan seterusnya ada berapa? 5. Nah, kolomnya ada berapa? 3. Gampang. Jadi ini matriks berordo 5 kali 3. Gampang ya, masih sini bisa lah. Nah, lanjut dengan transpose matrix. Transpose. Kalau transpose itu istilahnya ya dibalik posisinya pada ordo. Nah, jika diketahui matriks M2 kali 3 seperti berikut, maka ditranspose matriks dari M dibalik aja 3 2 ditranspose. Nah, penulisannya gimana? Ya kalau baris 3 1 7 4 2 5 ditranspose menjadi baris 3 2 kolom. Ya nulisnya kayak gini. Min 3 1 7 nah, 4 2 5. Jangan bingung ya, gampang ya kayak gini ya, masih gampang. Transpose itu apa? Tukar posisi. Nah, ini sifat-sifat daripada transpose. Jika ada matriks transpose, ditranspose lagi ya balik lagi normal. Nah, kalau matriks ada 2 matriks A plus B atau dikurangi ditranspose ya sama aja transpose matriks A ditambah atau dikurangi transpose matriks B. Nah, ini kalau penjumlahan. Kalau perkalian ya tinggal dikalikan aja satu-satu. Kalau ini pakai konstanta ya tinggal dikalikan dengan konstanta daripada transpose. Ingat ya, transpose itu di apa? Dibalik. Nah, cara membacanya harus tersusun. Jangan lupa ini 2 3 baris 2 3 kolom. Nah, 2 baris 3 kolom. 3 1 7 baris 2 nya 4 2 5. Ketika transpose dibalik formasinya berarti ada 3 baris, yang ke bawah ada 3. Nah, ini 1 2 3, kanannya ada 2. Nah, habis itu nulisnya disusun berurutan kayak di atas. Paham ya? Nah, macam-macam matriks ini ada macamnya, ada 6. Seperti yang kita ketahui. Nah, matriks 0 ya isinya cuman 0 0 0 0. Nah, matriks baris yang namanya baris. Tadi baris apa? Bicara tentang atas bawah, ini baris. Nah, kalau kolom ini kolom. Nah, ini kolom, nulisnya kayak gini namanya kolom. Nah, di Excel kan itu kolom. Ini baris. Pernah lihat Excel ya nanti ya, row itu baris karena memanjang. Baris. Nah, kalau kolomnya gini, kolom.
kolom. Ini namanya kolom. Kolom ini baris. Set. Ini baris. Makanya tulisnya panjang. Matriks bujur sangkar. Ini bujur sangkar kayak persegi. Bujur sangkar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. So, ada matriks konstanta. Ini namanya matriks konstanta identitas. Di sini berarti ada X sama Y. 4 nilainya masing-masing. Kalau matriks identitas, ya ininya harus diubah menjadi 1, 0, 0, 1. So ini paham ya? Sekarang trace matriks persegi. Trace dari matriks persegi A ordo n kali n dinotasikan dengan trace A adalah jumlah elemen pada diagonal utama. Kalau kita masukin ke persamaannya, sigma dari matriks A I artinya apa? Ordo I. Jika I dimulai dari 1 sampai dengan N, maka penulisannya ada A11, A22, A33. Yang penting A, NN. Ininya NN. Kalau N-nya 1, berarti A11, A22 ada. Dengan AIJ adalah entry baris ke I, kolom ke J. Contoh ya, matriks A ada nih A11, dilanjutkan A12, A13 dan seterusnya. Maka trace A apa? Ya sama dengan, karena ini ada 3, berarti yang ditulis A11 dijumlah A22 dijumlah A33, dimasukin angkanya. Berarti trace dari matriks A adalah 4. Paham ya sampai sini ya pelan-pelannya belajarnya. Nah, kita belajar tentang kesamaan matriks. Namanya kesamaan berarti mau banding-bandingin. Kalau mau banding-banding itu harus ada dua buah matriks. Dua buah matriks jika dikatakan sama, jika dan hanya jika. Wah, kalimatnya jika dan hanya jika. Kudu berarti harus. Jika dan hanya jika mutlak. Memiliki ordo sama. Ingat, memiliki ordo sama. Dan entry-entry yang seletak sama nih nilainya. Contoh. Ini matriks A. Berarti ada berapa baris? Ingat, baris kolom. Tahu 2, 3, 4. Kolomnya 2, matriks B sama kan 4, 2. Nah, A sama dengan B jika dan hanya jika apa? Ya, berarti A sama dengan 2, B-nya 0, C-nya 1, D-nya min 4. Begitu juga seterusnya sampai H sama dengan 5. Sampai sini paham ya, gampang ya? Yuk kita ke operasi matriks yuk. Nah, sekarang ke penjumlahan dan pengurangan matriks. Syaratnya. Pertama, matriks A dan B berordo sama. Syaratnya ini mutlak. Terus entry A dijumlah atau dikurangi dan entry B yang seletak. Seletak itu artinya sama-sama letaknya. Wilayah sini ya sama wilayah sini. Sono ya sono. Nah, jadi kalau ada dua matriks, ordonya sama, ini ordo 2 kali 2 sama kan? Dijumlah itu bisa karena ini syarat pertama. Dijumlahkan ya atau dikurangi ya dimasukkan entry yang seletak. Berarti A ketemu saudaranya E, B saudaranya F gitu, dipasang-pasangan. A, F. Hasilnya juga masih dalam matriks dengan ordo sama. 2 kali 2. Paham ya? Matriks 2 kali 2 tambah 2 kali 2 matriksnya sama dengan matriks dengan hasil 2 kali 2. Itu jika penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini dikerjakannya contoh ini ya. Ada matriks begini ditambah matriks begini. Nah, maka dijumlah dulu matriks A plus B, A min B. Ingat penjumlahannya yang sedulur sama sedulur dan seterusnya. Kerjakannya di tugas. Yuk lanjut ke perkalian matriks dengan skalar atau konstanta. Nah, ini gampang kalau perkalian matriks. Jika diketahui matriks A Nah, kita lanjut lagi ya. Jika perkalian matriks itu dengan skalar atau konstanta itu paling mudah. Jika ada konstanta dikali matriks, ya hasilnya apa ya?
masing-masing dapat jatah perkalian dengan konstantanya. KA dikali KB, KC, dan KD semuanya punya jatah masing-masing. Contoh matriks kayak gini, matriksnya kayak gini, dikali konstanta, ya udah dikalikan aja 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 1, diisi di sini. Nah, ordonya sama, gampangnya gini ya. Lanjut ya. Sekarang contoh operasi matriks. Nah, ini konstanta, ini matriksnya, dikalikan. Nah, nanti dikerjakan di tugas. Hasilnya berarti berapa? Berarti ini pertama kali ini tulisnya di sini. Kenapa bisa 4 plus 9? Ingat, kalau ada I dikali, karena ini skalar ya, itu hasilnya min 1 ya. Jadi 2 kali 2 4, plus 3i dikali min 3i, harusnya kan min 9. Ada i kali i, berarti kali tambah dikali min 1, jadi min 9 kali min 1 kan plus. Nah, dijabarin sendirian nanti yang ini perkalian ini ya. 2 plus 3i dikali 2 min 3i. Nah, ini perkaliannya gini kan udah pernah diajar sama 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2. Nanti hasilnya mesti ini. Begitu seterusnya. Nah, sekarang yang terakhir perkalian. Kenapa hasilnya bisa 4i plus 12i min 3 kuadrat. Nah, nanti dikerjakan sendiri. Ini kenapa bisa begini, buat tugas. Oke, gampang ini. Nah, paham ya? Nah, baru dihitung. Nah, lanjut. Sekarang perkalian antar matriks. Nah, matriks ada 2. Perkalian matriks A sama matriks B. Nah, jika dikalikan matriks A dikalikan matriks B, berarti syaratnya harus kayak gini formatnya. Ordonya harus ada ordo M, N, P. Artinya apa? Angka-angka ini yang punya A, berarti apanya? Kolomnya itu sama barisnya B harus sama angkanya. Paham ya? Ini syaratnya nih, harus kayak gini. Dan ini mengatakan hasil. Nah, jadi hasilnya C M kali B. Contoh AB ini berarti matriks apa? Kalau ini A berarti matriks ada barisnya cuma 1, kolomnya 2. Kalau ini matriks B, barisnya ada 2, kolomnya 1. Nah, ini ketemu sudah syarat kan NN 2 sama-sama 2. Hasilnya C M X B, berarti hasilnya matriks C dengan baris 1, kolom 2. Nah, maaf, baris 1 kolom 1. Nah, ini hasilnya AC plus BD. Nah, kalau ini ada berapa matriks? Barisnya ada 1, kolomnya 3, berarti ini barisnya berapa? 3, kolomnya 1. Memenuhi syarat kan ini? Syarat. Nah, ini baru 1 hasilnya berarti C1 penulisannya berarti AC ditambah BD tambah CE. Nah, gini ya. Pelan-pelannya bacanya. Lanjut. Jika A, B, C, D, E, F, G, H, gampang ini ada 2 2 2 2, hasilnya juga
Cara ngitungnya berarti A kali E ditambah B kali G, berarti yang A dikali E kayak gini, lanjut B kali G dijumlah, hasilnya di baris 1 kolom 1. Dilanjutkan A kali F ditambah B dikali H, tulis di baris 1 kolom 2. Begitu seterusnya ya. Pelan-pelannya cara ngerjainnya ya. Perhatikan, ini bukan rumus, ini pola aja ya. Kalau di bawah gimana Pak? Yang ini baris 2. Ya baris 2 dilihat baris 2 punyanya, perhatikan C dikali E tambah D dikali G. Yang terakhir baris 2 kolom 2. Berarti wilayah C dikali F D ditambah D dikali ya. Pelan-pelannya nanti kalau ngerjain ini ya. Ini operasi matriks contoh. Ini berarti berapa baris? 2, 3, kolomnya 2. Ini barisnya ada 2, kolomnya 4. Cocok, ketemu syarat. Masukin 2 plus 6. Dari mana? 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2, dan seterusnya. Pelan-pelannya memahaminya ya. Nanti sebagai tugas ini ditulis ya, dijabarin min 2 dari mana, plus 15 dari mana, kayak awalan tadi ya ini. Nah, tugasnya berarti nanti dibikin huruf, seolah-olah huruf. Berarti 2 itu dari mana? Min 2 ini dari mana? Nah, paham ya sampai sini ya? Ini hasilnya setelah udah dijumlah, silang-silang kayak gitu. Set. Nah. Oke, sekarang lihat tugas. Ini hasilnya apa? Tugas. Nah, ini ada tugas. Nanti kalian bikin sendiri, contoh sendiri. Jika 2 matriks 2 kali 3, B-nya berapa kali berapa, berarti C-nya berapa. Kalau udah tahu kan mesti tahu di sini angka berapa, biar memenuhi syarat. Nanti hasilnya apa. Oke. Nah, ini ada tugasnya, nanti dikerjakannya. Jadi seperti biasa nanti ada di Google Classroom untuk tugasnya dimasukkan. Ya, kerjakan pelan-pelan, pelajari lagi, videonya diulang-ulang. Sekiranya sekian video pembelajaran matematika. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.